Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, ma'bad. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang terhormat, alhamdulillah hari ini hari Jumat, insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya menghadiri kegiatan hari ini, yaitu dalam rangka menyampaikan. Jadi saya itu dapat tugas untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang didapat dari materi guru penggerak. Nah, judulnya diseminasi modul 1.4 guru penggerak budaya positif. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, di sekolah itu kan ada sering terdengar disiplin ya, kata-kata disiplin. Nah, kira-kira menurut ibu ini disiplin itu apa sih? Disiplin itu mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Terus banyak ya. Kalau mendengar kata disiplin kadang-kadang seolah-olah kayak seperti menakutkan. Jadi tidak nyamanan gitu ya. Anak-anak tuh kalau mendengar kata disiplin, wah jadi kayak tertekan gitu ya, termasuk kita juga kan. Nah, terus kepatuhan. Nah, sebetulnya disiplin ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan karena aturan, bukan karena hukuman, tetapi yang timbul adalah dalam diri sendiri, gitu ya. Dorongan dari diri sendiri. Terus menurut Diane Gosen juga ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipo atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi internal. Jadi yang motivasi yang timbul adalah dorongan dari diri sendiri, dari dalam. Jadi bisa disimpulkan Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dan dinamakan sebagai nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, anak-anak itu kayak soalnya gini, seolah-olah kayak kita sedang sholat. Kalau kita meyakini agama Islam, padahal kan Islam memerintahkan kita untuk sholat, tetapi karena kita sudah meyakini Islam sebagai agama kita, yang timbul adalah kesadaran diri, ya kan? Kita sholat tidak merasa terpaksa, gitu. Itu juga sama halnya disiplin dalam arti Ki Hajar Dewantara itu agar anak itu mengikuti aturan, menaati peraturan itu tanpa adanya paksaan gitu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat, tanggung jawab, kebahagiaan, dan banyak sekali. Jadi nilai-nilai yang positif yang diakui oleh setiap orang, gitu ya, nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini untuk temanya budaya positif. Kalau di sekolah itu kan ada aturan, terus ada hukuman, ada penghargaan. Nah, kalau menerapkan budaya positif, aturan itu dirubah menjadi keyakinan. Jadi bukan aturan lagi, karena beda kalau misalkan kita mendengar kata aturan, yang tadi biasakan harus taati, harus ada paksaan gitu. Tapi kalau misalkan keyakinan, sama ini tadi kita meyakini Islam agama kita, meyakini sholat adalah kesadaran diri. Iya betul. Terus hukuman menjadi konsekuensi. Nah, perbedaannya apa hukuman sama konsekuensi, beda gak kira-kira? Kalau hukumannya yang benar-benar misalkan satu si anak udah melakukan kesalahan pasti ada hukumannya, dan hukuman itu mungkin timbul karena udah ada aturan bagi yang melanggar ini akan ada sanksinya seperti ini, itu hukuman. Kalau konsekuensi lebih ke biasanya misalkan kalau kamu melakukan ini ya pasti akan ada konsekuensinya, akan seperti ini. Misalkan contoh nih kayak saya misalkan ya,
kalau kamu misalkan tidak disiplin, Iya. kan itu tergantungnya kalau disiplin kan kesadaran diri ya. Kesadaran diri, Kalau iya. misalkan itu ya berarti kalau kita sadar diri dengan konsekuensinya, kalau kita mentaati peraturan berarti ada nilai positif buat Iya. kita. Kalau misalkan kita tidak melakukan pengerjaan itu, konsekuensinya berarti ya kita rugi, bukan rugi ya, ibaratnya kayak misalkan tidak ada yang dapat dari hasil positifnya, berarti ya negatif. Iya, Itu mungkin itu luar biasa. Betul. Jadi berbeda hukuman antara hukuman sama konsekuensi. Kalau yang tadi ibu sampaikan itu adalah konsekuensi, betul. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah. ya, harus tetap mentaati kayak kode etik Iya. kayak gitu nih. Jadi misalkan Janji gitu ya. itu, jadi misalkan kalau hukuman itu, contoh misalkan ada anak dia nggak bawa sepatu, nggak pakai sepatu hitam, langsung hukuman tuh kamu sekarang lari ke lapang 15 keliling tanpa ada diberitahukan dulu Kayak di aturannya. pondok mungkin ya, Ya. kayak misalkan ditajir dengan hukuman ini kalau terlambat. Ya. Nah, itu udah ada peraturan dari pondoknya ya, mungkin dari apa namanya, dari sekolah atau dari pondok seperti itu kali ya. Nah, kalau misalkan dikasih tahu dulu hukumannya atau sanksinya, itu maksudnya konsekuensi. Konsekuensi ya. Kalau misalkan hukuman mah jadi apa namanya itu langsung Udah ada aturannya dari sananya ya. tanpa ada aturan justru kalau hukuman. Jadi seenaknya guru, kamu langsung ngajakin nulis ayat Al-Quran 5 juz misalkan, tapi nggak ada aturannya tuh, tanpa ada jadi tanpa ada aturan yang disampaikan dulu. Oh, jadi Tertulis secara kali langsung gitu ya. ya. Tidak tertulis, jadi anak itu tidak tahu menau. Contohnya gini, kalau misalkan ada tiba-tiba kita ditilang sama polisi tanpa ada pemberitahuan dulu, nah itu enak Ya, nggak? hukumannya. Itu hukuman. Kalau misalkan aturan mah, kalau konsekuensi mah bagi pengendara motor silakan membawa STNK. Itu kan dikasih tahu iya. konsekuensinya. Kalau misalkan tidak membawa maka ditilang. Kalau hukuman mah langsung apa namanya Tanpa itu? pemberitahuan Tanpa lagi. pemberitahuan dulu, betul Bu. Iya. Jadi misalkan kalau ada yang tidak masuk kelas, kamu tidak masuk kelas, nah, langsung kamu berarti sekarang lari di lapang 10 keliling tanpa ada aturan. Nah itu Hukuman ya. hukuman. Terus untuk yang selanjutnya penghargaan. Ternyata penghargaan ini adalah hukuman ya, Bos. Hukuman yang kurang bagus juga. Jadi penghargaan itu masuk ke hukuman sebenarnya. Penghargaan. Nah, kenapa bisa jadi hukuman? Karena ketika anak diberikan penghargaan, nanti yang timbulnya bukan motivasi internal. Motivasi yang timbulnya adalah motivasi eksternal. Jadi anak itu melakukan kebaikan karena ingin penghargaan gitu. Kalau terus menerus seperti itu, jadinya nanti anak ketagihan. Dan Makanya kalau begini lagi nanti 1000 ini bakal ngasih ini. ketika kita tidak ngasih, itu down langsung ke bawah gitu. Tidak ada rasa itu lagi, Iya, keinginan lagi, betul. karena terpaksa. Karena terpaksa gitu. Makanya kalau di dalam budaya positif itu penghargaan diubah menjadi pengakuan. Kalau pengakuan itu apresiasi saja ke anak-anak, sekaligus ditambahkan nilai kebajikannya. Misalkan anak ini rajin masuk sekolah, terima kasih nak, kamu telah bertanggung jawab atas dirimu. Nah, bertanggung jawab itu nilai kebajikan. Kalau misalkan ada anak rajin nyapu, terima kasih nak, kamu sudah melakukan nilai kebajikan menjaga kebersihan. Nah itu ditambahkan ada nilai kebajikannya kalau pengakuan. Bisa dilakukan tiap hari kalau pengakuan, apresiasi seperti itu. Dan yang terakhir di budaya politik itu adalah restitusi. Restitusi apa? Nanti selanjutnya ada. Restitusi apa? Nah, nanti lanjut di slide berikutnya. Terus ini motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak itu kita termasuk kita mau berperilaku itu pasti ada motivasinya ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya. Berarti itu maksudnya ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan ekstrinsik juga luar ya, bukan dalam diri. Tapi kalau yang dalam dirinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah jadi internal yang ditumbuhkannya. Selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi berperilaku itu anak-anak pasti dia itu kalau misalkan melanggar suatu keyakinan, berarti dia itu sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup seperti makan, lapar, haus, minum. Kadang-kadang anak-anak kan lagi di kelas tiba-tiba ada di kantin.
Nah, dia itu sedang apa? Kenapa lapar? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kalau capek, lelah, tidur anak-anak, itu tuh berarti anak-anak sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, bertahan hidup yaitu ngantuk ya. Terus kesenangan. Nah, anak-anak kan juga kalau misalkan kita bawa keluar itu merasa senang. Kalau misalkan tidak jenuh, bener Bu. Kalau misalkan ada anak yang diem wae di kelas teh, monoton. Nah, bener. Jadi dia itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu kesenangan. Sama juga kebebasan. Mungkin kalau misalkan anak terus-terusan di kelas, itu tidak juga tidak ada kebebasan, merasa terkekang anak-anak itu. Berarti kalau ada yang seperti itu mungkin anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya yaitu kebebasan. Terus penguasaan, kalau penguasaan mah kayak gini, misalkan si anak teh tiba-tiba malakan, malak, itu tuh mereka sebetulnya sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Jadi seolah-olah dia itu ingin dihargai, ingin diakui. Orang tuh bisa dia sok kuasa. Nah, itu seperti itu Bu. Yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ini lebih ke rasa sayang. Misalkan anak itu cari perhatian gurunya. Aku mah lebih suka misalkan dikejar-kejar sama guru. Nah, itu berarti dia lagi cok perhatian. Cari perhatian. Itu caper. Nah, ada kan? Mungkin ke ibu, juga ke Bu Sel itu. Ada anak tuh yang ya biasa lah cari perhatian. Tahu nih gimana sih reaksinya. Nah, betul Bu. Itu teh sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Terus untuk kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Iya, Ibu mangga silakan sambil disambung. Kalau untuk penghukum, pembuat merasa bersalah ini alangkah lebih baiknya sudah tidak dilakukan lagi di sekolah. Karena kalau penghukum nantinya akan ada efek traumatik ke anak. Jadi yang diingat itu, oh aku pernah dihukum terus gitu. Tidak ada perubahan dari anak. Dan itu termasuknya jangka pendek saja. Yang timbul nanti motivasi eksternal. Kalau pembuat merasa bersalah sama juga. Itu juga yang timbul nanti bukan motivasi internal berarti eksternal. Teman, nah ini jadi kita kadang-kadang memposisikan diri sebagai teman ya. Sok asik ketika murid itu ya kumaha teman gitu. Itu juga bagus. Ini yang direkomendasikan teman pemantau manajer bagus, hanya masih ada kelemahannya. Betul. Ketika murid sudah merasa dekat, nah itu bahaya jadinya nanti ke kitanya malah itu nanti ngelunjak. Betul biasanya. Ibu. Jadi harus tetap ada batasan. Harus tetap ada batasan. Maka ada yang keempat pemantau. Kalau pemantau ini kita berbicaranya datar ke anak itu, tapi sesuai keyakinan yang mereka yakini. Aturannya apa? Kan tadi aturan boleh diubah jadi keyakinannya apa. Jadi anak itu konsekuensinya apa? Misalkan ada yang terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, konsekuensinya apa? Ya, langsung ke konsekuensi. Kalau manajer, nah ini posisi manajer ini posisi yang paling direkomendasikan. Kenapa? Karena posisi manajer ini dia bisa membawa anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses yang asalnya motivasi eksternal tetapi jadi motivasi internal. Nah ini contoh 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa melihat dulu videonya. Nah ini posisi penghukum. Telat kesiangan. Ya, telat gitu. Kita coba terus. Nah ini posisi penghukum. Aduh mudah-mudahan nih sinyalnya bagus. Nah, ini kalau posisi penghukum. Sudah salah terus jadi doan ke anaknya kalau betul. gitu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Dihukum. Nah, Nah, penghukum betul Bu. Harus keliling lapangan basket Bu.
itu posisi kontrol penghukum. biasanya berbicara dengan nada tinggi, Iya. menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru mengetahui dampak yang terjadi pada murid ketika Ini dampaknya berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Iya. Nah sekarang posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Sambil ini aja. Kabar itu. Sambil. Pahamnya tuh. Iya, iya nanti gampang. Cok aja. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Itu ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana? Jadi si anak tuh merasa disalahkan. Betul. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus aja dikit aja jadi. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Tenang mas tenang. Cuman Tapi menyelip nyelekit. Kata yang diminta pedas. merasa menjadi Secara halus atau memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ya, dampaknya adalah menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. di bahaya yang kedua juga. Nah, yang ketiga yang posisi teman. Masih sinaren lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Sama ya teman mah. Cenderung bersendal gurau Ya, untuk sambil menjaga hore. suasana tetap santai. Ambil mere ya. Akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Iya. Namun, jangan ingat, karena ini masih dorongan eksternal, Iya. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi gitu kalau yang teman mah. Jadi si murid itu mau berperilaku baik demi ibu itu. Kalau ini posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
sesuai dengan Posisi aturan pemantau mengandalkan perhitungan atau data. data Iya. untuk mengontrol murid. Bagus gitu udah bagus. Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang paling direkomendasikan posisi manajer. Kita lihat gimana si ibu itu berperilaku. Karen deh, ngomong Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kemudian kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Posisi ibu manajer perbedaannya ya. adalah Nah posisi ini posisi kontrol manajer. yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat. Nah jadi bisa mungkin ya membedakan ya, beda banget ya dari tadi posisi penghukum seperti apa, terus pembuat merasa bersalah seperti apa, teman, pemantau sama manajer. Nah kira-kira menurut bapak ibu nih posisi yang mana nih yang ideal? Yang manajer ya. Enak juga ya ke muridnya kayaknya ya. Menanyakan dulu ke muridnya lebih baik kayak gimana. Iya. Terus jangan sampai melakukan kesalahan lagi dengan menanya kira-kira biar kamu tidak terlambat lagi harus kayak gimana. Dan Iya. diingatkan, diatur lagi mungkin lebih Betul, Ibu. diatur lagi. Jadi si anak itu diajak berdiskusi biar dia bisa menyelesaikan masalahnya. itu. Luar biasa. Nah terkait yang tadi ini posisi manajer itu harus melakukan restitusi. Jadi yang tadi dilakukan sama si ibu yang tadi itu adalah proses restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi kan dia udah nunduk-nunduk, tapi ketika diajak itu dia semangat lagi. Bisa Bu. Nah, itu mengembalikan karakter murid jadi lebih baik. Habis semangat lagi. Habis semangat lagi. Jadinya Ngedon tuh ya. marah-marahin. Karena terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang tahapannya itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu bisa artinya dia kan gagal nih, melanggar. Dia tuh pasti dalam kondisi down.
Nah kita paling stabilkan dulu emosinya. Contohnya misal, dulu iya redam dulu emosinya. Bisa juga dengan kata-kata, misalkan ada murid yang terlambat, kita tidak menjudge dia terlambat, tapi misalkan kamu terlambat, bapak juga pernah merasakan terlambat. Nah bisa kayak gitu. Jadi anak stabil emosinya. Udah stabil, baru tuh validasi tindakan yang salah. Yang tadi itu ya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Cari tahu kenapa anak ini kok bisa terlambat. Cari tahu kebutuhan dasarnya, apakah kesenangan, apakah kebebasan, apakah bertahan hidup. Udah gitu barulah tanyakan keyakinan. Kayak tadi Naren, keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, jadi anak itu diajak untuk berpikir, berdiskusi terus. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh lagi bagaimana penerapan restitusi. Tapi ini bukan Naren lagi. Bukan yang Naren, beda lagi. Kasihan. Nah, ini ya. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain suami fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Nah, ini sedang Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya validasi saya bela tindakan diri yang lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Gitu Bapak Ibu, untuk melaksanakan segitiga restitusi tadi. Jadi tahapannya ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas. Ya anak yang emosi tadi kan emosi ya. Si Sarah itu emosi terus, tapi sama si bapaknya wajar kamu emosi. Menghargai menjaga harga diri itu penting gitu. Jadi anak itu diakui lah. Terus udah gitu, udah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu itu membentak-bentak, pasti ada alasannya. Apa kebutuhan dasarnya? Kalau menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang hendak dipenuhi Sarah? Kira-kira apakah bertahan hidup? Apakah penguasaan? Apakah kasih sayang atau asal diterima atau kasih sayang? Atau apa tadi teh dari
kelima ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, sama kasih sayang. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa tuh? Sarah tadi. Membela diri. Ada kasih sayang, rasa diterima, rasa diterima. Betul Bapak Ibu. Jadi Sarah ini sebetulnya dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa diterima dan juga rasa ingin diakui. Betul, bahwa dia itu tidak fitnah. Makanya dia membentak-bentak. Orang kalau kita gak salah, berani betul, karena Ibu. benar. Betul Ibu. Tapi yang kurang tepatnya adalah dia membentak-bentaknya. Makanya si bapak ini melakukan restitusi lah. Pembelaan diri dia tuh. Si Sarah melakukan restitusi. Nah itu ditanyakan keyakinan, dia kan jadi bahagia. Ya Pak, senang saya capek kalau jadi pemarah. Nah gitu. Itu mungkin untuk melaksanakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan selesai. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait budaya positif ataupun kebutuhan dasar manusia ataupun segitiga restitusi. Mangga silakan. Dari video ya alhamdulillah sudah sudah sangat jelas dari video, alhamdulillah. Ada yang ingin didiskusikan mungkin Bapak Ibu terkait ini? Kalau tidak ada, baiklah ditutup saja mungkin. Nah sebelum ditutup, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan ingin menanyakan bagaimana perasaannya daripada Ibu dan juga refleksinya. Kira-kira dari materi ini apa yang bisa diambil? Enggak, silakan. Dari Bu Neng atau Bu Neng juga atau Bu Tania, Bu. Sebagai apa guru, sebagai guru. Nah, ya mungkin lebih kalau saya sendiri ya dari lihat tadi beberapa video. Jadi intinya ketika kita misalkan ada satu orang kayak kemarin yang saya kejadian gitu, yang mungkin itu secara refleks ya, secara hukuman secara langsung. Anak-anak pada jam pelajaran saya tuh ada 6 orang atau 7 orang tidak masuk kelas. Wajar saya marah karena saya tunggu sampai jam terakhir itu ya, jam terakhir tidak ada pas pengabsenan, tidak ada. Mereka ternyata pada di sana di bawah. Saya dengan refleks emosi, kalian kenapa tidak masuk? Kan secara spontan tuh, kalau kalian nggak masuk, lihat sama ibu diapain, karena kamu sudah menghabiskan waktu tidak bertemu sama ibu. Nah itu kan sebagai hukuman. Kalau mungkin kalau melihat dari sininya, jangan langsung ngejas gitulah ibaratnya. Tanya dulu si anaknya dengan kenapa kamu tidak bisa masuk kelas pelajaran ibu pada jam ini, kemana, harusnya tanya dulu alasan ya. Jangan sampai langsung tanya ngejas ke anak. Terkadang kan anak juga langsung dengan ancaman, kan ada ancaman tuh sama kalau tidak masuk kamu nanti diapain sama ibu, kan seperti itu ya. Ya mungkin untuk kedepannya seperti saya pengalaman ya kemarin, mungkin akan lebih gimana ya, lebih hati-hati lagi untuk pembicaraan. Takutnya anak nanti belum apa-apa ya itu ngedon, jadi merasa takut nantinya. Tapi kemarin juga langsung minta maaf sih saya, Pak, maaf ya tadi ibu seperti itu, karena mungkin udah ketiga kalinya kalian berbuat seperti itu. Jadi ibu wajar melakukan seperti itu, karena kalau tidak ditegur ya kalian keenakan kayak gitu misalkan ya. Jadi ya tergantung sih, kembali lagi tergantung si anaknya kesalahannya gimana. Kalau lebih fatal ya berarti kita wajar dong ya Pak ya ngejas juga. Kalau misalkan hanya 1 kali atau 2 kali 3 kali ya dengan pelan-pelan. Kalau misalkan kedua kalinya belum tidak bisa, dengan berbuat apa lagi yang ketiga kalinya mungkin lebih agak diitin lagi lah. Seperti itu. Betul Ibu, terima kasih Bu Neng. Sama sebetulnya saya juga masih proses belajar, jauh banget bisa melakukan segitiga. Susah banget saya kayak tadi si bapak yang tadi, apalagi tenang gitu ya. Dengan mood gitu ya. Kita juga kalau misalkan kan nggak ada masalah, terkadang ibaratnya kita ada masalah di luar, terkadang suka ke bawah ke anak kayak gitu. Nah, itu belum ada proses sabarnya itu. Seperti itu gimana ini. Terima kasih Ibu. Dari Ibu yang lain mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar Ibu ya. Saya juga masih sangat jauh sekali melakukan segitiga restitusi ini ya. Susah yang mau proses manajer. Paling barter saya bisa nyampe teman. Kalau teman mungkin Bapak Ibu juga udah teman. Pemantau itu
susah juga kalau pas yang manajer, itu apalagi Lebih susah, itu harus susah perlu banget. sama-sama kita harus lebih belajar lagi. Itu saya mungkin dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya, ada tutur kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sama Pak Farhan udah berbagi Nuhun, ilmu Ibu. ya.